Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Swastika Hasan dengan NIM 13142031 dari kelas 6A jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang hakikat profesi kependidikan. Dengan pokok bahasan yaitu apa itu konsep dari profesi, profesional, profesionalisasi, profesionalitas, dan profesionalisme. Yang kedua tentang perkembangan profesi, dan pokok bahasan yang ketiga penerapan profesi di bidang bisnis dan bidang-bidang lainnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, profesi. Pengertian profesi secara etimologi berasal dari kata profession yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kedudukan atau jabatan yang menuntut keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu menurut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Sedangkan menurut Siti Nafisah, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan mencari nafkah yang harus dilandasi oleh pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang harus dikeluarkan lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Adapun karakteristik dari profesi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pada bagian A, profesi memiliki keterampilan berdasarkan pengetahuan secara teoritis. Yang kedua, perhimpunan, asosiasi atau organisasi profesional. Yang ketiga, pendidikan pola ekstensif. Yang keempat, ujian kompetensi. Yang kelima, pelatihan institusional. Yang keenam, lisensi. Yang ketujuh, otonom kerja. Yang kedelapan, etik atau kode etik. Yang kesembilan, pengaturan dari dalam diri. Dan yang kesepuluh, kegiatan layanan bagi publik atau masyarakat. Dan yang terakhir, posisi jabatan dan imbalan. Berikut profesional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Halid Watluli, profesional adalah orang yang berdisiplin dan mencari kerasaan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Haris Wanda, profesional ialah seseorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa profesional adalah seseorang yang ahli dalam profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sikap disiplin dan kerja keras, serta tekun dalam menjalankannya sebagai mata pencaharian. Salah satu contoh profesional yaitu karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibebankan kepadanya. Berikut profesionalisasi. Menurut Dedi Supradi pada tahun 1998, profesionalisasi adalah pendidikan prajaban dan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif, sedangkan menurut Eric Hoyle pada tahun 1980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi pada profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Berikut profesionalisme. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut Aholiu Watloli, profesionalisme berarti sikap seseorang profesional atau profil. Sedangkan menurut Korten dan Alfonso, profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Adapun ciri-ciri profesionalisme antara lain, yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Yang kedua, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional.
keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Baik, selanjutnya perkembangan profesi. Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam pengambilan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Pengembangan profesi merupakan peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana profesi. Berdasarkan pendapat dari Abdul Majid pada tahun 2011 halaman 8 mengungkapkan terdapat beberapa indikator pengembangan profesi guru, yaitu mengikuti informasi perkembangan iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah. Yang kedua, mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang ketiga, menulis karya ilmiah. Yang keempat, membuat alat peraga ke media. Yang kelima, mengikuti pendidikan kualifikasi. Yang keenam, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Profesi pendidikan merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Baik, yang terakhir, penerapan profesi dalam bidang bisnis dan bidang-bidang lainnya. Penerapan profesi yang menjadi bagian dari etika sosial berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan penerapan etika profesi diharapkan kaum profesional bisa bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan dari segi tuntutan pekerjaannya. Yang pertama, penerapan profesi di bidang bisnis. Dunia kerja memang menyimpan banyak sisi. Secara positif, orang memang menaruh harapan dari dunia kerja yaitu untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun, tuntutan pekerjaan pun bila tidak dihadapi dengan baik dapat membawa tekanan bagi pekerja sendiri. Menyikapi hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan fenomena maraknya kegiatan eksekutif bisnis mendalami nilai-nilai agama. Ada dua hal yang terkandung dalam etika bisnis, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Yang kedua, penerapan profesi di bidang teknologi informasi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah: pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi